nunggu PPT-nya. Di situ isinya cuman kayak ya trik-trik ya, sharing dari pengalaman saya pas koas kemarin, sama foto-foto yang ngingetin saya tentang pasien yang ya lika-liku gitu. Menurut saya yang lika-liku, ada yang dramanya itu luar biasa, ada juga yang alhamdulillah lancar gitu. Ini jumlahnya berapa? 44. Kayaknya itu gede banget. Nah, kalau di KBBI itu trik itu kiat atau apa saja yang dilakukan untuk mengisi menit-menit yang melelahkan. Karena emang ya cocok, soalnya koas itu menurut saya ya emang capek gitu ya. Tapi ada, kalau udah lulus tuh kayak merasa ada puasnya gitu. Nah, kalau dari saya sendiri mungkin ini kayak teman-teman saya juga ya triknya. Tapi kalau pengalaman saya dari diri saya sendiri itu yang pertama doa itu emang kayak penting banget ya, doa dari orang tua. Saya itu tiap pagi berangkat dari RSGM itu selalu telepon ibu, minimal ibu gitu kan, telepon minta doa, bahkan minta doanya tuh detail, hari ini saya mau kerja dokter A, terus rencana AMI mau kayak gini-gini bu, doain ya bu semoga di ACC kayak gitu. Jadi kayak ibu tuh juga doainnya detail seperti apa yang saya harapkan gitu. Nah terus sesudahnya itu saya langsung ngabarin, bu tadi gini, kalaupun misal nggak di ACC kan nanti orang tua kita juga doainnya yang terbaik lagi gitu. Terus dari diri sendiri ya pokoknya tambahin amalan ya, sholat sunnah, sholat hajat kayak gitu, duha sempetin sebentar aja. Terus cari pasien. Nah tahu sendiri kan kalau FKG itu koasnya kita kayak mandiri gitu ya, kita nyari pasien sendiri, terus kayak sok kenal, sok dekat di kayak di kopian tuh ya nggak apa-apa, udah pokoknya yang penting kita tuh ini rencana kita misal, oh saya butuh 10 atau 12 pasien scaling nih, itu kayak kalau bisa di list gitu ya, oh ini mbak yang ini itu di list, terus pasien inlay, onlay, terus PSA. Nah kayak gitu kalau misalnya ragu kayak gitu tanyain aja sama kakak tingkat, sharing aja, mbak ini kira-kira bisa nggak ya mbak buat pasien inlay, onlay kayak gitu. Karena kan kalau inlay, onlay itu sebenarnya kalau dari foto aja itu masih kira-kira doang, tapi kan setidaknya kita kayak oh ya ada bayangan gitu, gambaran pasien A ini gitu. Nah terus kalau saya itu tetap daftar reservasi tiap ada dokter. Jadi kan nanti kalau kita itu dibagi ada dokter yang bisa semua ya, jadi semua mahasiswa daftar di dokter A di modul BM contohnya. Nah itu semua semua mahasiswa itu boleh daftar di dosen A. Terus bisa juga yang udah dibagi pembimbingnya kayak perio, kalau perio itu udah dibagi, terus radio, foto itu udah dibagi. Nah kita tuh harus tahu nih, misal Senin kita malamnya lihat jadwal, atau malah 1 minggu sebelum dari minggu depan itu kan udah di share jadwalnya. Nah itu kita kayak kira-kira oh ini hari Senin ada dokter Vera, dokter Nur Hafida, terus dokter yang lainnya, aku bisanya daftar dokter ABC gitu kan. Biasanya kalau awal-awal tuh banyak banget yang masih bisa didaftar, kayak dulu itu saya bingung sebenarnya mau daftar BM dulu apa daftar orto dulu gitu, padahal itu kan sama-sama hari Senin gitu kan. Nah tapi saya tuh coba kayak udah daftar dua-duanya aja, ada nggak ada pasien, ada ataupun nggak ada pasien. Tapi kalau bisa kan tadi kita udah nyari pasien tuh kan ya diusahakan ada gitu. Tapi kalau IPM dulu itu saya pernah pengalaman, saya itu di
besok nih kok yang bisa didaftar cuma IPM aja ya, tapi saya belum punya pasien. Ya udahlah daftar aja, siapa tahu dapat, karena kan emang reservasi koas tuh susah banget buat dapet tuh. Kayak ya Allah, saya tuh minta tolong ada kalau 10 orang gitu kan, ada 3 tuh kadang juga saya minta tolong, kayaknya di angkatan kalian juga ada yang saya tolong, itu makasih. Nah itu kayak gitu. Nah udah gitu, pokoknya ada atau nggak ada daftar aja. Kalau emang dokternya itu bisa kita daftar gitu. Gitu juga buat reservasi online. Kalau kita belum buat PPT ya udah daftar aja, nanti kan buat PPT misal. Tapi kalau bisa ya udah disiapin, karena kan kita udah tahu seminggu sebelumnya tadi gitu ya. Terus kerjain apa yang bisa dikerjain. Kalau misalnya nggak dapet, ya udah kita bisa ngerjain apa yang bisa kerjain. Misal laporan orto itu kan banyak banget, laporan posto, GTL, GTC, kayak gitu, GTSL. Terus bisa ngerjain laporan-laporan yang daring, bisa bantu teman, kayak contohnya kita ngasih styling, ya tawarin aja, bisa ada yang teman kita ada yang dapat, terus kita cek butuh asap enggak gitu, ya udah kita bantuin. Kadang kita bantuin pasien tuh kita bisa dapat banyak banget sih pengalaman, karena kan tiap pasien tuh kan beda-beda ya. Terus pembimbingnya juga nanti ngasih tahu materi-materi yang berbeda juga, kadang sama kitanya, apa pembimbing kita gitu. Terus kasusnya bisa juga malah ada kasus yang dikasih ke kita gitu. Jadi pokoknya kalau nggak dapet itu nggak usah berkecil hati, nggak usah banding-bandingin sama teman, dia dapet kayak gitu ya. Pokoknya kita kerjain apa yang bisa dikerjain gitu. Cari pasien juga itu kan termasuk sesuatu yang apa ya, bisa memperlancar ke depannya gitu. Terus bantu teman kayak tadi ngasih training. Terus ini kalau kita punya kelebihan pasien itu kita share aja ke teman. Misal kita habis pemeriksaan lengkap anak nih, ini kan kasusnya banyak banget. Nah kita nemuin kasus gigi yang bisa dicabut infiltrasi ada 2. Kita kan butuhnya 1. Yaudah kita tawarin aja ke pasien, ke teman. Aku punya pasien ini, kamu udah belum gitu. Nanti kalau misalnya temennya itu udah, yaudah kita cari lagi yang pokoknya belum gitu. Pokoknya kasih aja, nggak boleh pelit. Tapi ingat ya, diri kita juga udah dapat gitu. Kalau lebih aja kasih ke pasien, kayak ke teman. Terus sedekah ya tahu sendiri kan, kalau sedekah itu emang luar biasa ya. Pokoknya walaupun koas itu mengeluarkan duit yang banyak juga, ya jangan lupa sedekahnya juga dilakukan. Terus positive thinking, kayak tadi ya, misal kita nggak dapat, kita jangan mikir yang gimana, ya udah itu emang waktunya saya kerjain sesuatu yang belum saya kerjain. Mungkin ini Allah masih, saya belum dapat jadwal, belum dapat hasil observasi ini karena saya suruh menyelesaikan yang laporan-laporan foto kayak gitu loh. Pokoknya ya positive thinking aja. Terus jangan apa ya, karena nanti kalau di koas ya, pengalaman saya itu temen yang kayak awalnya tuh dekat gitu, tapi bisa gara-gara cuma pasien itu tuh bisa jadi renggang kayak gitu. Tapi kalian ya jangan kayak gitu ya. Makanya tetap teman-teman tetap harus positive thinking. Misal teman kita kayak gitu, ya udah kitanya jangan senggol teman lah ibaratnya gitu. Karena kalau nyenggol teman itu kayak imbasnya ada lagi gitu. Kayak imbasnya ke orang itu gitu ada aja. Terus ya belajar tuh ya pasti belajar dari jurnal, dari pengalaman mengasisten itu pun juga termasuk belajar ya, karena kan ya tadi pasien itu beda-beda kasusnya. Jadi tahu nih kalau ternyata ilmu penyakit mulut tuh pasien kita misal yang gampang-gampang gitu, tapi kalau yang pasien teman kita tuh kalau yang menarik, kalau bisa asopin aja gitu, asistenin aja. Hiburan tuh ya ada, tapi jangan berlebih gitu. Terus
jangan berlebih, tetap ingat. Saya tuh kalau liburan tuh, terutama kalau ayah ibu saya kesini kan, saya orang jauh ya, orang Kalimantan Timur, jadi saya selama koas tuh disamperin terus. Nah itu udah saya liburan tuh ya di situ sama ibu ayah. Jadi harus bisa bagi waktu. Oh bu, tapi besok saya daftar nih kayak gitu, ya udah pulangnya aja, baru jalan-jalan kayak gitu. Istirahat tuh pasti penting banget, soalnya emang kayak capek banget kita tuh antar jemput pasien ya, terutama pasien anak itu kalau bisa, kalau saya ya pasien yang bisa kita jemput, karena kalau enggak itu kadang kita udah nunggu nih di ruang tunggu kayak di PHP pasien gitu loh. Nah jadi kalau saya suruh milih, saya mending suruh jemput pasien daripada di PHP-in gitu. Jadi saya pernah tuh jemput pasien paling jauh tuh di Wonogirinya tuh dekat sama pantai. Itu kan berarti dari sini sekitar 2 jaman ya. Untungnya saya tuh dapat kerja siang. Saya itu emang kayak usahain banget itu harus kerja. Kenapa? Karena itu requirement saya waktu itu tinggal PSA, itu kan masih PSA. Nah terus rencananya dari itu saya tuh mau obturasi, terus pasiennya itu dilalah lagi, kalau dia ada yang meninggal jadi di Wonogiri. Terus ya udah saya cepat-cepat kayak ngubungin, kayak yakinin pasien kalau iya saya bakal jemput gitu. Katanya pasien kan nggak usah mbak, jauh-jauh gini, nanti saya naik bis aja. Dan kalau saya pikir kalau naik bis nanti malah pasiennya itu bisa molor-molor, terus bisa juga nggak jadi awang-awangan gitu kan. Ya udah pokoknya jemput aja. Terus ya jemputnya nggak sendiri kan, sama sekarang suami saya gitu kan. Sekarang saya suami dulu pacaran. Nah terus ya gitu ya, itu salah satu yang bikin capeknya itu. Sama sama trik satunya itu kayak mikirnya kalau saya lulus itu saya dibolehin nikah. Nah itu salah satu tujuan saya juga dapat lulus. Sama jadi sih kasihan juga ya sama orang tua, apalagi saya tuh jauh dari Kalimantan Timur, terus kok udah dipercayain sekolah di sini, masa saya nggak sekolah benar-benar. Nah itu sih saya juga kepikiran itu, kasihan ibu sama ayah tuh lebih capek nyari uangnya ya buat bayarin kita ini beban-beban orang tua itu. Nah gitu, pokoknya ingat tuh tujuan utamanya tuh apa gitu. Nah ini tiap pagi itu saya selalu nengok ke meja belajar saya, di situ ada foto saya dan keluarga saya, terus ada kayak secari kertas, itu kertas tuh saya tulis dari awal S1, dari semester 2 kalau nggak salah, itu bacaannya itu hadis riwayat ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa susah dan sedih, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepadamu dari lirikan hutang dan tekanan orang. Pokoknya amalin itu tiap hari. Saya tuh kayak ngerasa kayak seharian tuh kayak jauh dari rasa capek, kecewa. Ya kalaupun nggak di ACC ya kecewanya dikit gitu, rasanya tuh kayak gitu, kayak ya udahlah ada positifnya gitu. Nah kalau ini yang drama-drama sih. Yang pertama Tipodon. Nah Tipodon itu dulu dosen saya, sekarang udah nggak di sini ya. Itu saya ngerjain Tipodon aja itu 1 tahun setengah. Chat saya tuh nggak dibalas. Padahal teman saya itu yang cowok chatnya dibalas, tapi saya cewek nggak dibalas. Pengalaman saya sama temen cowok saya tuh pamer-pamer ya. Kamu nggak dibalas ya gitu. Aku dibalas loh ini kayak gitu. Terus ya tak coba chat lagi kayak gitu kan. Tak coba chat lagi itu sampai, apalagi dulu kan sempet yang varian Delta itu ya bener-bener nggak bisa ngerjain apa-apa, penteng enggak, pasien enggak. Jadi terus saya tuh cuma bisa itu ya Tipodon itu, soalnya alhamdulillah waktu itu kayak requirement yang diskusi itu sudah gitu. Ya udah saya tuh kayak belok
selama terus saya itu kayak galau banget selama berapa ya, itu kayaknya hampir 2 bulan. Ya udah tiap hari nungguin ceknya dokter tersebut gitu. Tapi ya akhirnya akhirnya teman saya yang yang suka ngolok saya gara-gara saya gak dibalas itu, alhamdulillahnya itu malah fotonya itu saya balap. Jadi waktu itu saya itu udah selesai orto, tapi teman saya yang cowok itu sebenarnya udah selesai duluan, tapi pas yang pindah ke pasien dia lama, prosesnya di situ tuh lama. Terus alhamdulillah pasien saya kan itu sekarang suami saya itu, jadi kayak gitu yang kalian harus pakai gitu, jadinya wah progresnya masya Allah. Saya kototin lah ya, jadi triknya juga tuh pasien orto itu kalau bisa pasien yang tersayang lah, yang terdekat ya gitu ya. Soalnya tuh kayak pengalaman teman saya udah kontrol ke berapa ya Pak, kalau nggak salah itu saya banget itu gara-gara pasien dia tuh nggak datang gitu loh, nggak datang atau nggak pas maju itu nggak ada progres kayak gitu ya Pak. Tahu sendiri orto lepasan itu kan memang harus kooperatif ya, pasiennya harus kooperatif, dipakai tiap malam gitu. Nah disitulah saya dalam itu pasien anak yang kalau pasien anak tuh kalau bisa HP itu pilihan terakhir ya. Jadi kalau untuk menghibur pasien anak itu ya pakai cara-cara menggambar dulu, mewarnai kayak gitu kan, dia biasanya boring ya kalau kita tinggal untuk menghadap ke dosen gitu kan. Nah itu HP pilihan terakhir aja. Terus itu yang kanan atas itu pasien PSA. Pasien PSA itu saya ketemunya itu juga nggak sengaja gara-gara saya pengen tahu tek. Nah terus saya balik, saya beli tahu tek, adalah ibunya kayak curhat kalau gigi saya habis patah gitu. Terus saya PL, waktu itu konservasi itu saya baru boleh kerja bulan Maret, bulan 3, sedangkan saya kayak nggak mungkin nih saya bisa selesai bulan Agustus karena emang batasnya kan bulan 6 udah harus selesai gitu kan. Nah terus pasien PSA ini awalnya ditolak PSA, kemudian 1 bulan selanjutnya itu saya kayak mau nge-PL-in pasien yang lain, tapi itu pasien barengan sama teman saya. Nah kebetulan waktu itu saya dapat jadwal, nah sama teman saya ini padahal pasiennya lagi nggak sedang dirawat gitu lah ya, mau saya rawat, saya tembung, mau saya rawat gimana gitu. Tapi teman saya ini kayak menghalang-halangi gitu, kayak ya udahlah, pikiran saya pakai pasien yang ini aja yang pernah ditolak, siapa tahu sekarang udah nekros gitu kan, dalam hati gitu, bukan yang doain ya, tapi kayak berharapnya gitu. Terus pas datang ternyata beneran udah ada lesi periapikalnya, udah nekros. Terus akhirnya hari itu saya malah bisa kerja PSA dan alhamdulillah itu pasiennya itu kooperatif banget. Tiap ini bisa tiap ada jadwal itu bisa. Terus yang bawahnya itu pasien saya cabut, rencana mau buat GTL, tapi waktu itu jadwal cabut tuh susah banget untuk didapetin gitu loh, rebutannya tuh parah banget. Sampai akhirnya pasien itu ngecek saya panjang, saya pulang ujian level nih bulan Februari kalau saya itu saya baca ternyata pasiennya itu bilang kayak merajuk gitu loh, kok lama banget bla. Ya udah saya datang ke rumahnya pasien, ketemu sama anaknya, kata anaknya kemarin sudah dicabutkan giginya di dokter, terus sudah saya buatkan gigi palsu juga gitu. Jadi ya otomatis pasien yang awalnya udah saya list nih ya kan, kayak saya mau cabut itu ibu ini kayak gitu tuh, ya udah jadi hilang 2 requirement, 3 sama DKL gitu. Karena kan ibunya udah nggak mau gitu. Ya udah, tapi udah digantikan sama bapak, ada pasien tuh yang lebih kooperatifnya masya Allah gitu. Lanjut itu, nah ini kalau yang kiri itu saya udah preparasi ya, udah bersihin karies, ternyata ditolak sama dosen saya. Jadi waktu itu hari Sabtu sore itu padahal udah dibersihin,
tolak, padahal saya mau indikasi capping pulpa, ternyata masih karies dentin menurut dokter saya, padahal pasien itu juga udah capping gitu, udah ngilu gitu ya udah, tapi saya nggak mau, pokoknya kita jangan berani melawan itu juga jangan ya, pokoknya manut ambil amannya, nggak boleh gimana ya, jangan nyenggol temen, jangan bohong, itu nggak boleh, jangan mau. Mungkin lancar pada saat itu, tapi nanti kedepannya ada aja hambatannya gitu ya. Terus ternyata pas pulang dari saya kerja pasien yang ditolak ini, sejam kemudian Allah itu langsung ngasih kayak wah nggak sangka-sangka nih. Jadi saya tuh pulang niat emang mau kontrol pasien anak, ternyata kakaknya anak itu ngeluhin giginya sakit kalau minum air dingin, berarti kan bisa di capping. Pas saya cek, wah ternyata bisa di inlay. Gigi atasnya saya cek ternyata bisa di onlay. Jadi dalam satu pasien tuh malah bisa 3 requirement. Padahal kalau saya ini tadi indikasi terus di ACC berarti kan saya cuma dapat 1 requirement ya, tapi ternyata ditolak gitu loh, kayak sama Allah itu ditolak, bukan itu loh bahasanya. Pas pulangnya itu langsung dapat 1 orang 3 requirement, dan inlay onlay itu kan sama-sama susah banget dari dapetin. Nah ini giginya yang bawah bisa di inlay, capping, atas bisa di onlay. Terus yang selanjutnya ini pasien anaknya belum divisit sama dokter udah tidur, jadi ya udah pulang gitu. Terus yang itu cetakan anak yang tidur itu umurnya 4 tahun. Saya cetak untuk SMSR soalnya kan gigi anterior atas tuh sama posteriornya udah dicabut ya prematurus. Nah terus sekalinya udah susahnya nyetak, pas saya ngeboxing tuh malah patah. Jadi kayak ya Allah kenapa patah gitu kan, kayak gitu. Udah capek banget. Nah kalau ini udah selesai yang tadi PSA. Satu lagi PSA sama atas bawah. Terus ini GTL pengganti dari ibu yang tadi kabur tuh, alhamdulillah bapaknya senang banget, walaupun awalnya pas saya hubungi itu juga nggak mau gitu, tapi ya udah saya usaha. Nah itu yang orto itu alhamdulillah udah terkoreksi itu yang cepat itu. Ya cepat. Terus nah udah, ini saya selesai requirement itu foto anak yang tadi yang saya kontrol sore-sore sama mbaknya yang ternyata ada inlay onlay sama kaki. Terus itu teman-teman saya Dita sama Selma itu teman dari S1 belajar. Terus akhirnya saya ngumpulin rekapitulasi, saya nggak nyangka gitu loh, semua requirement udah selesai dalam waktu itu tadi singkat. Menurut saya kayak nggak nyangka aja, soalnya saya awalnya nggak bayangin kok bisa saya selesai bulan Agustus, padahal pas sekitar bulan 3 itu udah kayak pesimis, lebaran bulan 4 itu kayaknya nggak bisa nih Agustus lulus, soalnya belum PSA, MJ kayak gitu. Kata ibu bisa mbak, nggak ada yang nggak mungkin kalau emang rezekinya gitu loh. Ya udahlah tak usahain aja deh. Saya sempat nggak dapat kursi konservasi kan, sedangkan saya kurang itu tok gitu. Itu sekitar 2 minggu nggak dapat. Dan lalu habis itu saya dapat dalam seminggu itu ada 4 jadwal konservasi itu saya dapat terus. Nah dari situ kayak wah dibuka nih jalannya. Habis itu alhamdulillah langsung dapat. Akhirnya saya selesai juga dan tepat waktu. Terus itu sama teman-teman ke pesantren ya, minta doa bersama untuk sebelum ke UKM, sebelum UKMP ya, belajar UKM sampai prepar, belajar selesai ujian sama teman-teman saya ngaji bisa narik, terus pengumuman ternyata lulus. Terus akhirnya ya itu saya dilantik bulan Agustus, dilantiknya bulan September, 16 September kemarin itu. Jadi saya ini baru jadi dokter ini 3 bulan ya, baru banget udah gitu. Nah ini foto bersama dosen-dosen kita dan juga staf FKG UMS gitu. Mungkin itu pengalaman dari saya ya.
terima kasih sebelumnya, bisa digantikan dengan Dr.